Bunuh 40 warga Palestina, tentara Israel ini stres didatangi korban yang dibunuhnya. Seorang mantan tentara Zionis Israel bernama Ido Gal Razon mengungkapkan trauma yang dialaminya setelah membunuh puluhan warga Palestina selama bertugas. Hal tersebut ia sampaikan secara langsung di hadapan para anggota Komite Israel pada tahun 2015 silam. Melansir dari video di kanal YouTube Cerita Dalam Sejarah, Razon dengan menggebu-gebu menceritakan bagaimana ia mengalami trauma tersebut setiap hari selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengaku kerap didatangi warga Palestina yang sudah dibunuhnya dengan keji. Berikut ulasannya. Tentara Israel alami trauma. Di balik image-nya yang terkenal kejam dan brutal, siapa sangka jika beberapa tentara Israel rupanya juga mengalami masalah kesehatan mental. Ido Gal Razon merupakan salah satu mantan tentara Zionis Israel yang mengalami trauma setelah membunuh 40 warga Palestina. Melansir dari video yang dibagikan, Razon mengaku telah membunuh 40 warga Palestina pada operasi di jalur Gaza pada tahun 2007 silam. Sejak saat itulah kondisi mentalnya menjadi terganggu. Saya membunuh lebih dari 40 orang hanya untuk kalian. Saya benar-benar membunuh mereka, kata Razon dikutip dari YouTube Cerita Dalam Sejarah. Kerap didatangi para korban yang dibunuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Razon mengungkapkan bagaimana ia mengalami trauma cukup berat setelah membunuh 40 warga Palestina. Saya selalu buang air kecil di kasur saat tidur selama ini akibat trauma. Mereka mendatangi saya dan berkata, "Kenapa kamu membunuhku?" kata Razon. "Apakah Anda masih bisa menjalani hidup dengan tenang jika mengalami hal yang saya alami? Dapatkah Anda makan dengan tenang? Dapatkah kalian semua menjalani hidup?" tambahnya. Marah karena tidak ditangani dengan baik. Sadar dirinya mengidap post-traumatic stress disorder setelah penyerangan Gaza lebih dari 13 tahun lalu. Razon mengaku sangat marah dan kecewa ketika ia tidak mendapatkan perawatan maksimal dari pemerintah. Sebab Razon merasa bahwa trauma tersebut ia dapatkan setelah menjalankan tugas untuk negara. "Saya juga seorang pejuang Golani. Kenapa Anda tidak memperlakukan saya dengan baik? Saya membunuh untuk Anda dengan tangan ini," kata Razon. Diketahui jika Razon menuntut Komite Israel untuk memberinya perawatan yang layak untuk mengobati stres dan traumanya setelah masa perang berakhir. Iran, milisi Palestina, dan milisi Lebanon diberitakan telah bersama-sama mengkoordinasikan pertempuran. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan milisi Lebanon berkoordinasi dengan milisi Palestina dalam pertempuran baru-baru ini di Gaza. Time of Israel memberitakan bahwa Ibrahim Al-Amin, editor harian Lebanon pro Hizbullah Al-Akbar, mengatakan kepada jaringan Al-Manar Hizbullah bahwa milisi Palestina dan milisi Lebanon mendirikan pusat operasi militer bersama di Beirut. Menurut Al-Amin, Komandan Pasukan Quds Luar Negeri IRGC Ismail Ghani mengunjungi pusat operasi 2 kali selama permusuhan militer. Editor surat kabar tersebut mengklaim milisi Lebanon mengirim senjata dan amunisi ke Gaza dan memindahkan sejumlah perwira perlawanan Palestina keluar dari jalur itu selama agresi, menurut Al-Manar.
Faksi Palestina juga diberikan data tentang pergerakan pasukan Israel. Faksi Palestina juga diberikan data tentang pergerakan pasukan Israel. Dia juga mengatakan jika Israel memperluas agresinya, seluruh poros perlawanan akan menghadapinya. Ini mengacu pada Iran dan proksi regionalnya. Komentar Al-Amin muncul beberapa hari setelah Yahya Sinwar, pemimpin milisi Palestina di Gaza, mengatakan milisi Palestina berkoordinasi dengan IRGC milisi Lebanon selama pertempuran. Sinwar juga mengatakan ada koordinasi penuh antara perlawanan di Lebanon dan perlawanan di Gaza. Ini mengacu pada beberapa roket yang ditembakkan ke Israel dari Lebanon selama konflik tersebut. Militer Israel menyalahkan beberapa serangan roket dari Lebanon pada faksi Palestina. Di negaranya itu bukan kelompok teror milisi Lebanon. Namun kecil kemungkinan bahwa teroris di Lebanon Selatan akan dapat menembakkan roket tanpa persetujuan diam-diam dari milisi yang didukung Iran. Hal itu karena mereka yang mempertahankan kontrol ketat atas Lebanon Selatan. Sementara itu, Gani pada hari Sabtu mengeluarkan ancaman baru terhadap Israel. Saya akan menyarankan semua Zionis untuk kembali dan membeli kembali rumah yang telah mereka jual di Eropa, Amerika Serikat, dan tempat sebelum rumah ini menjadi lebih mahal dari hari ini, katanya menurut kantor berita Tasnim. Selama konflik di Gaza yang dikenal di Israel sebagai operasi penjaga tembok, televisi pemerintahan Iran melaporkan bahwa Gani berbicara melalui telepon dengan kepala milisi Palestina, Ismail Haniyeh, untuk memuji serangan organisasi teror Islam terhadap Israel. Pertempuran di jalur itu yang meletus pada 10 Mei setelah milisi Palestina menembakkan roket ke Yerusalem di tengah meningkatnya ketegangan Israel-Palestina di kota itu, berakhir pekan lalu dengan gencatan senjata antara Israel dan kelompok teror yang berkuasa di Gaza. 13 orang tewas di Israel, semuanya kecuali satu dari mereka warga sipil, termasuk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dan seorang gadis berusia 16 tahun. Sekitar 357 orang di Israel terluka. Kementerian Kesehatan yang dikelola milisi Palestina di Gaza mengatakan setidaknya 243 warga Palestina tewas, termasuk 66 anak-anak dan remaja, dengan 1.910 orang terluka.